krim yang ampuh untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawat, baik jerawat batu maupun fungal, akne atau beruntusan. Sebelum itu aku mau disclaimer, di sini aku bukan dokter kulit, aku juga bukan pakar kulit, aku cuma sharing ke kalian berdasarkan dari pengalaman pribadi aku. Oke, krim yang ampuh untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawat aku itu ini dia. Vitasid Retinoid Acid. Pasti di antara kalian ada yang belum pernah dengar nama ini, atau kalian udah pernah dengar tapi belum tahu fungsi dan kegunaannya. Di sini aku mau jelasin ke kalian dari kegunaannya, efek sampingnya, dan pengaruhnya terhadap muka kita. Oke, di sini aku mau review dari packagingnya. Packagingnya kalian udah bisa lihat sendiri. Dia itu ya seperti salep-salep pada umumnya, bentuknya seperti ini. Dia itu dari perusahaan Kalbe apa Kalbe ya. Terus ini tuh Vitasid yang presentasinya 0,05%. Oh ya, aku mau kasih tahu ke kalian dulu, Vitasid itu ada 3 macam, maksudnya 3 tingkatan presentasinya. Dari yang terkecil itu 0,025, 0,05 dan 0,1%. Di sini aku sebenarnya sih kalau pemakaian pertama itu harusnya pakai yang 0,025, tapi karena waktu itu aku beli di apotek, aku nyarinya di apotek nggak ada yang presentasi segitu, dosisnya yang terendah, jadi aku belinya yang 0,05. Aku terpaksa gitu karena aku tuh udah frustasi banget. Aku udah gimana ya cara ngilangin beruntusan aku ini, udah bingung, aku pengen lepas dari krim dokter. Waktu itu emang aku lagi pakai krim dokter, jadi aku itu juga pengen lepas dari dia. Terus aku ceritanya gini, aku tuh lihat-lihat di YouTube, aku menemukan ini juga rekomendasi dari Kak Puspita Mayangsari. Kalian bisa lihat di YouTube-nya. Di sini juga tertera ada 200 gram netonya. Jadi kalau kita buka, dia itu gede. Nah, ini tinggal segini. Ini pemakaian aku dari awal aku pakai bulan Oktober, tanggal 27 Oktober, aku masih ingat aja pertama kali aku pakai ini. Berarti udah berapa bulan? Oktober, Desember, November, Desember, Januari, Februari, ya hampir 4 bulan masih ada segini. Jadi itu awet. Dan kalau kita buka, dia itu ya seperti salep-salep pada umumnya, berbentuk krim seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, di sini aku mau kasih tahu cara penggunaannya. Oke, untuk Vitasid ini kalian tuh hanya diperbolehkan menggunakan krim ini pada malam hari. Karena krim ini tuh sensitif terhadap paparan sinar matahari. Jadi kalau kalian pakai siang hari, maka muka kalian bisa jadi merah. Aku soalnya pernah, ya aku belum pernah sih pakai siang hari, tapi aku pernah pakai malam hari. Tapi itu makanya berlebihan. Kalau kita pakai berlebihan juga, itu juga siang-siangnya itu kita jadi merah gitu, daerah yang kita totoli salep ini. Jadi kalau kita pakai juga secukupnya aja, tipis-tipis aja. Apalagi kalau pemakaian pertama, kan kita nggak tahu obat ini tuh bener-bener cocok nggak di muka kita. Tapi sejauh ini berdasarkan dari review-review orang, obat ini bekerja sih. Obat ini cocok untuk muka kalian yang jerawatan, dan bisa juga untuk menghilangkan bekas jerawat. Krim ini juga itu bisa membuat wajah kalian jadi glowing, karena dia itu bahan aktifnya itu tretinoin ya. Tretinoin itu bekerja sebagai bahan aktif. Dia itu yang membuat muka kita itu mengelupas. Tapi tenang aja, walaupun mengelupas, muka kalian tuh aman, gak kayak kandungan steroid itu yang di krim dokter itu kan kita udah mengelupas kulitnya, terus memerah. Terus kalau pakai krim dokter kan kalau yang ada kandungan steroidnya itu gak bagus, malah dia itu menekan jerawat biar gak keluar. Jadi misalnya kalau kita nggak pakai krim dokter lagi beberapa bulan, dia akan break out, keluar semua jerawat kita. Jadi beda ya antara Vitasid sama steroid. Kalau steroid atau hidrokortison itu biasanya dipakai oleh krim dokter biar cepet kering jerawatnya, cepet hilang.
tapi dia itu sifatnya menekan jerawat kita yang ada di kulit kita, jadi biar nggak keluar gitu. Makanya waktu aku pakai krim dokter itu mukanya mulus banget, kinclong banget ya gitu. Aku juga heran gitu, tapi lama-lama waktu aku pakai krim dokter tuh apa ya, mukanya tuh jadi kalau kena panas tuh merah gitu, serasa kayak nggak sehat gitu. Lama-lama aku berpikir jadi pengen lepas. Untung aja waktu itu aku baru cuman pakai krim dokter selama beberapa bulan aja, nggak saya bertahun-tahun, jadi aku tuh ya lumayan gampang lepasnya. Oh ya, tadi kan aku udah kasih tau ke kalian bahwa pemakaian pertama itu tipis-tipis aja. Kalian tuh coba di area yang berjerawat saja, nggak usah yang di bekas jerawat. Jadi percobaan dulu gitu, takutnya obat ini tuh terlalu keras di muka kalian gitu. Jadi emang iya sih, kalau pemakaian Vitasit ini beberapa hari ke depan tuh kulit kita tuh terasa kering banget. Makanya kita itu kalau siang hari dianjurkan pakai moisturizer atau pelembab biar nggak terlalu kering muka kita. Dan dianjurkan juga selama pemakaian Vitasit kita tuh dianjurkan untuk memakai sunscreen atau sunblock untuk melindungi wajah kita, karena waktu kita pakai Vitasit ini kulit kita tuh lebih lebih sensitif kalau terkena matahari, bisa memerah gitu. Tapi kan aku udah bilang di awal tadi memerah, tapi memerahnya itu aman-aman aja, nggak kayak steroid yang berbahaya itu. Jadi kalian gak usah khawatir. Kalau kalian menghentikan penggunaan Vitasit ini, maka muka kalian udah kembali normal, nggak merah lagi. Sejauh ini selama 4 bulan ini aku memakai Vitasit ini, hasilnya sangat memuaskan. Ya emang sih awal-awal penggunaan, apalagi 1 bulan 2 bulan itu bener-bener muka aku itu keluar semua, purging, mengalami purging. Jadi yang tadinya area-area yang mulus gitu di sini sama di sini nih keluar semua beruntusannya. Aku sempat bingung, ini aku nggak cocok apa emang lagi ngeluarin jerawat aku karena aku pakai krim dokter ya. Aku sempat berpikir gitu. Terus aku memutuskan aku coba. Katanya kalau pemakaian ini tuh harus sabar, minimal kita mau lihat hasilnya tuh 2 bulan atau 3 bulan ke depan. Jadi aku tekadin, aku terusin pakai ini sampai sekarang ini, dan sekarang hasilnya kalian bisa lihat. Bersih, mulus. Kalian juga bisa lihat di area jidat nggak ada jerawat sama sekali, beruntusan. Waktu aku purging itu di sini tuh banyak banget di sini. Alhamdulillah sekarang udah enggak, ini cuman bekasnya doang nih, gara-gara kemarin itu jerawat hormon. Tinggal ngilangin cuman pakai ini doang. Kalau kalian tahu, aku tuh setiap malam gak pernah pakai skincare atau apa selama habis lepas dari krim dokter. Aku cuman pakai krim ini doang, cuman pakai toner mawar dan krim Vitasit ini doang. Semisal kalian biasanya kalau malam hari pakai krim misal Wardah atau krim Safi atau krim yang lainnya, boleh pakai ini. Kalian tuh ya biasa, seperti biasa kalian pakai toner, pakai krim dulu, baru ini diaplikasiin yang paling terakhir kali. Buat kalian yang pengen nyoba krim ini, aku saranin kalian beli dosis yang paling terendah. Nyoba yang paling terendah dulu ya, 0,025. Jangan ikutin aku udah langsung 0,05 karena waktu itu aku udah frustasi banget, jadi aku beli aja lah. Tapi aku saranin kalian tuh kalau mau beli yang dosis paling rendah aja, 0,025. Takutnya muka kalian tuh sensitif. Dan misal kalau kalian udah pakai 0,025 habis tuh, kalian bisa naikin dosisnya ke yang lebih tinggi, 0,05. Jadi biar hasilnya tuh lebih maksimal. Dan kalau kalian pengen berhenti, kalian tinggal berhenti aja, nggak usah bertahap. Nggak kayak krim dokter, kalau kita lepas dari krim dokter kan kita harus berhenti bertahap gitu. Misalnya 1 hari pakai, 1 hari enggak, 2 hari pakai, 2 hari enggak, 3 hari pakai, 3 hari enggak gitu. Kalau krim ini tuh kalian bisa langsung lepas, aman-aman aja. Jadi nggak kayak krim dokter yang ada kandungan steroidnya itu. Jadi krim ini tuh bener-bener aman, kalian gak usah khawatir. Emang sih efek sampingnya tuh buat muka kita kering, terus kalau kena panas matahari bikin merah. Kita tuh bisa antisipasi aja. Kalau misalnya kulit kita kering, kita pakai moisturizer. Kalau kita keluar rumah, kita itu pakai sunblock atau sunscreen untuk melindungi wajah kita. Karena waktu kita pakai krim ini kan aku udah bilang tadi di awal, muka kita tuh sensitif kalau lagi pakai ini gitu. Krim ini tuh bisa mengobati semua jenis jerawat, dari jerawat batu sampai ke beruntusan yang kecil gitu. Kalau aku kan tipenya kan mukanya yang jerawatnya itu yang kecil, fungal acne atau beruntusan.
Aku pakai ini tuh cocok sih di muka aku. Jadi buat kalian yang penasaran, silahkan kalian coba, kalian beli. Aku ingetin sekali lagi, kalian beli yang dosis paling terendah aja. Waktu itu aku beli di apotik, ini harganya Rp45.000. Sangat terjangkau kan, dengan salep seampuh ini bisa ngobatin jerawat, bekas jerawat, beruntusan, bahkan bisa mengglowingkan muka kita karena kulit kita itu mengelupas, jadi ganti sel kulit yang baru gitu. Jadi lebih cerahan juga gitu kan, ya muka kita itu diregenerasikan lebih cepat. Maaf ya kalau ngomongnya belum lancar. Nah, di dalam box ini ada brosurnya, aku lupa. Di sini udah dijelaskan semuanya, kalian bisa baca kalau kalian pengen lebih paham lagi. Mengandung retinoid acid 0,05 dalam zat dasar lotion. Cara kerja obat. Retinoid acid meningkatkan mitosis dan pergantian sel epidermal serta menekan sintetis keratin. Peningkatan permeabilitas kulit menyebabkan hilangnya cairan sehingga mempermudah pengelupasan kulit dan mencegah terbentuknya komedo baru. Iya, emang sih waktu aku menggunakan krim ini, komedo yang ada di hidung aku nih bener-bener hilang semuanya. Kalau kalian bisa ngeliat, aku heran juga, kaget gitu. Bener-bener seajaib ini, seampuh ini krim Vitasit ini. Aku baru menemukan krim yang benar-benar ampuh, bisa ngilangin jerawat, bekas jerawat, beruntusan, bahkan bisa mengglowingkan kulit, membuat kulit cerah. Komedo yang ada di sini banyak banget menumpuk tuh juga hilang. Kalau kalian pakai apa tuh yang 4-pack tuh yang di hidung tuh kan kadang-kadang masih ada dikit-dikit tuh. Kalau pakai krim ini dijamin hilang semuanya. Tapi aku saranin kalian kalau pakai di area sini, hidung sini, terus deket mulut sini, terus deket area mata sini, lebih baik pakainya tipis-tipis aja. Atau kalau bisa, kalau daerah sini tuh nggak usah dipakai. Kalau ini kalau mau ngilangin komedo bisa dikit-dikit. Kalau di sini tuh janganlah gitu, karena emang nggak boleh kalau deket daerah-daerah situ. Nih, di sini udah ada tulisannya. Indikasi. Vitasit ditujukan untuk pengobatan jerawat secara topikal, terutama tingkat 1-3, di mana terdapat banyak komedo, papul, dan pustul, tetapi tidak efektif pada kebanyakan kasus pustular yang berat dan varitas cistik nodular atau akne conglobata. Nah, di sini ada tulisan peringatan dan perhatian. Jangan dipakai pada atau dekat mata, area mata sini, mulut, area mulut sini, sudut-sudut hidung sini, karena emang daerah-daerah lipatan sini tuh lebih tipis dari muka kita ini, dan selaput lendir. Pemakaian topikal mungkin menyebabkan eritema lokal dan pengelupasan pada tempat pemakaian. Kalau kalian pakai di area sini ditotolin gitu, ya muka kalian tuh bakal kering di area yang kalian totolin gitu. Misalnya kalian punya jerawat di sini, kalian totolin pagi-paginya, langsung tuh area yang kalian totolin tuh jadi kering jerawatnya gitu. Ntar lama-lama ngelupas, ntar bekas jerawatnya lama-lama memudar gitu. Gitu cara kerjanya. Nih, bila terjadi iritasi lokal, kurangi frekuensi pemakaian. Misalnya kalau kalian merasa perih gitu, atau kenapa, atau terjadi iritasi gitu, kalian tinggal mengurangi aja. Ya kan aku udah bilang tadi, kalian tuh makainya nggak usah tebel-tebel, nggak usah lebay gitu, tipis-tipis aja. Bila perlu, hentikan penggunaan Vitasit untuk sementara waktu. Nah, kalau misalnya serasa kalian tuh iritasinya parah gitu, kalian bisa menghentikan tanpa harus menghentikan secara bertahap gitu. Dan di sini ada tulisan juga nih, hati-hati bila digunakan bersama-sama dengan zat keratolitik seperti asam salisilat sulfur. Ya misalnya kalau kalian punya krim tuh kalian lihat dulu kandungannya gitu, ada kandungan asam salisilat dan sulfurnya enggak gitu. Karena emang krim Vitasit ini tuh nggak boleh digunakan bersamaan dengan kandungan ini. Kontak dengan sinar matahari harus dihindari sedapat mungkin selama penggunaan Vitasit. Gunakan bahan penolak sinar matahari atau sunblock cream pada siang hari. Tadi di awal kan aku udah bilang, pemakaian Vitasit kita itu waktu siang hari disarankan, ya diharuskan gitu, memakai sunblock atau sunscreen.
Nih, di sini juga ada keterangan penggunaan pada wanita hamil hanya bila benar diperlukan, karena belum ada data yang memadai mengenai keamanan penggunaan pada wanita hamil. Jadi kalau kalian yang sedang hamil tuh sebaiknya jangan pakai dulu, karena emang di sini belum ada keterangan boleh apa enggaknya. Gitu. Nah, di sini ada efek sampingnya juga nih. Kemerahan, bengkak, melepuh atau mengeras pada kulit individu tertentu yang peka. Bila timbul seperti ini, hentikan penggunaan obat sementara waktu hingga keadaan kulit pulih kembali, atau sesuaikan ke tingkat yang lebih rendah di mana penggunaan masih tahan. Jadi, misalnya ya kalau kalian serasa muka kalian tuh merah, terus bengkak atau kering gitu, kalian bisa menghentikan krim ini sementara waktu sampai keadaan pulih kembali, karena kalau kita berhenti tuh lama-lama juga kulit kita kembali lagi normal seperti dulu, nggak merah, nggak mengelupas itu. Untuk di aku sendiri, efek sampingnya sih cuman mengelupas sama kemerahan aja kalau di atas sinar matahari. Jadi aku tuh kalau siang hari aku usahakan pakai sunblock biar nggak merah. Dan kalau misalnya kulit aku lagi kering tuh aku biasanya pakai pelembab dari Garnier, pelembab yang murah. Nah, di brosur ini juga ada cara pemakaiannya. Jadi di sini lengkap tuh. Nggak usah dijelasin juga, kalian juga pasti udah maksud sendiri ya, udah paham sendiri. Di sini dijelaskan bahwa Vitasis sebaiknya dipakai sekali sehari sebelum tidur. Oleskan tipis-tipis hingga menutupi jerawat menggunakan ujung jari, kain kasa atau kapas. Aku biasanya sih pakai cotton bud tuh. Aku buka, ya taruh cotton bud terus ditol-tolin di jerawatnya sama bekas jerawatnya. Tapi waktu muka aku udah kembali udah sembuh gitu, aku coba tuh di area semua muka gitu, tapi tipis-tipis aja biar glowingnya rata gitu, nggak cuma di daerah yang aku totolin jerawatnya doang. Nah, di sini juga dijelaskan nih, pada umumnya hasil pengobatan akan tampak pada minggu kedua atau 3 dan hasil optimal tampak pada minggu ke-6, ya 1 bulan lebihan gitu. Aku sih waktu itu 2 bulan baru bener-bener bersih muka aku, karena waktu aku penggunaan pertama emang purging dulu tuh semua muka di area sini sih, purging bener-bener keluar beruntusan, banyak banget yang gak pernah aku ngalamin gitu. Aku sabarin, aku gak pegang-pegang, ya emang udah gak berbekas sih karena aku gak main-main tangan nyupil-nyupil gitu. Sekali jerawat memberikan respon yang memuaskan, perlu memelihara kemajuan ini dengan mengurangi frekuensi pemakaian. Nah, jika kalian mukanya udah serasa bagus, mulus, kinclong, bersih, cerah gitu, kalian bisa mengurangi frekuensi pemakaiannya. Nggak usah, misalnya kalau kalian biasanya makainya agak tebel ya tipisin dikit, atau misal kalian udah pakai dosis yang lebih tinggi, kalian belajar mengurangi dosisnya lagi gitu ke tingkat yang paling rendah. Interaksi obat dengan sinar ultraviolet dan obat-obatan yang mengandung bahan pengelupas seperti sulfur, resorcinol, asam salisilat, dan benzoil peroksida. Nah, di sini dijelaskan lengkap sekali, kalian bisa baca, pahami. Oke, buat kalian yang penasaran, silakan kalian coba, kalian beli. Semoga cocok juga di muka kalian. Buat kalian yang jerawatan, jangan putus asa. Jadi tetap semangat. Dan kalian yakin bahwa jerawat kalian tuh bakal sembuh. Oke, itu tadi krim yang ampuh untuk mengatasi jerawat dan bekas jerawat aku yang cocok di muka aku. Dan insya Allah cocok di muka kalian. Yang penting kuncinya sabar ya, kalau misalnya mengalami purging. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih. Dadah.